Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 63 4A29, program akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Saya dengan Meisya Laila dengan NIM 6322065, dengan rekan saya Nadia Rahmawati dengan NIM 6322020. Di sini saya akan memberitahukan informasi tentang cara pengisian ESPT tahunan orang pribadi 1770S. Kami di sini memiliki data wajib pajak, nama WP, Riki Aprianto, status K2 atau memiliki tunjangan 2 orang, dengan NPWP 49979999941100. Alamat Jalan Perintis Bawah 1 nomor 24 Kedaung, Kecamatan Pamulang. Kota Tangerang Selatan, kode pos 15411, telepon 813-638-1099, pekerjaan karyawan KLU 96304, nama perusahaan PT Indojaya, alamat tempat kerja Jalan Teku Cikditiro nomor 28 RT 9 RW 2 Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dengan telepon 1500799. Di sini kami memiliki data penghasilan dan pajak. Data penghasilan Riki Afrianto sehubung dengan pekerjaan dan PPh 21 yang telah dipotong dalam formulir 172 strip A1. Uraian nama PT Indojaya, NPWP, nomor bukti, tanggal 31 Desember 2023. Penghasilan lain-lain diantaranya adalah 1. Penghasilan warisan dari orang tua berupa sebidang tanah seluas 450 meter persegi senilai 500 juta di kawasan Sumatera Barat. B. Menyewakan ruko di Sumatera Barat sebesar 45 juta, dipotong PPh final 10% dengan nomor bukti 31 per BP per 2023. C. Memperoleh pendapatan bunga dari deposito BCA sebesar 45 juta. Dipotong PPh final 20% dengan nomor bukti 08 B per BP per 2023. D. Memperoleh penghasilan sewa mobil sebesar 36 juta. Penyewa adalah PT Jaya Mandiri tanggal 15 Desember 2023 dengan NPWP 01000518 strip 042000, dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dengan nomor bukti 19 per GM per 20. Di bawahnya kita ada data harta. Data harta ada rumah, tanah, rumah, mobil, tabungan, dan sepeda motor. Selanjutnya di sini ada daftar utang atau kewajiban. Dia memiliki kredit bank di Mandiri dan kredit bank BCA. Di sini ada daftar keluarga. Katia Anugrah adalah sebagai istri, pekerjaannya ibu rumah tangga. Yulia Afritnata, dia sebagai anak kandung, pekerjaannya adalah pelajar. Alia Rahma, dia anak kandung, pekerjaannya pelajar. Selanjutnya ada perhitungan pajak akhir tahun. Ini perhitungan pajak secara manual. Di sini perusahaan menyetor PPh kurang bayar sebesar 4.680.000 pada tanggal 31 Maret 2024 dan memperoleh NTPN
0,00000000001 dari bank. Berikut, mari kita lanjut ke cara pembuatan database. Langkah pertama, setelah aplikasi diinstal, silakan membuat database dengan cara copy database yang ada di lokal disk PT PPH orang pribadi, database yang akan ditempatkan di tempat lain. Setelah folder dibuat, maka kita rename dengan nama dengan Ricky Afrianto. Selanjutnya kita buka aplikasinya. Selanjutnya kita klik menu. Kita buka datanya. Login dengan user administrator dengan password 123, lalu klik login. Ini kita masukkan NPWP-nya 499 Lalu kita isi namanya, yaitu Ricky Afrianto. Nomor teleponnya adalah 0813 6638 1098. Pekerjaannya ialah sebagai karyawan. KLU-nya adalah 96304. Periode pembukuannya Januari sampai Desember. Cara perhitungannya kita ganti menggunakan pencatatan. Setelah terisi semua, mari kita simpan. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia Rahmawati. Perkenalkan, saya Nadia Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan pengisian SPT orang pribadi. Setelah mengisi profil identitas wajib pajak, kita lanjut tentang pengisian SPT orang pribadi. Jadi sekarang kita lanjut ke settingan PTKP. Kita klik utility, kita klik settingan, kita berlanjut ke PTKP. Di sini kita merubah yang di tahun PTKP 36, kita merubah tanggal akhir berlakunya itu 2015. Kita simpan. Setelah itu kita tambahkan dengan versi terbaru itu PTKP-nya itu kita memakai 54 juta. PTKP tanggungan itu kita memakainya 4.500.000. Tanggal awal berlaku itu kita memakai
01/01/2022. Dan akhir berlaku itu kita memakai tanggal 31/12/2023. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu bentuknya seperti ini, kita klik add. Setelah itu kita beralih ke surat pemberitahuan SPT. Kita masuk ke buat SPT baru. Di sini kita menggunakan tahun 2023, kita klik OK. Setelah itu kita kembali lagi ke surat pemberitahuan. Kita klik 1770S, kita pilih lampiran 2. Di sini kita bunga deposito tabungannya 45 juta. Penghasilan sewa juga 45 juta. RPH terutangnya itu bunga deposito 9 juta. Terus sewa atas tanah dan bunga simpanan itu PPh terutangnya 4.500.000. Setelah itu kita lanjutkan bagian B. Di sini kita masukin nama harta, kita klik tambah. Setelah itu kita masukin kodenya 6061. Nama hartanya rumah. Tahun perolehan 2001. Harga perolehan 150. Keterangannya Jalan Perintis Tahta 2 nomor 03. Setelah itu kita klik simpan. Dan kita klik tambah. Di situ kita menggunakan kode harta yang kedua itu kodenya 069. Nama hartanya tanah. Tahun perolehannya itu 2018. Harga perolehan 500 juta. Keterangannya itu Sumatera Barat. Karena ini tanah warisan. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya kita tambah lagi harta. Harta yang ketiga itu kita menggunakan kode 01. Nama hartanya rumah. Di situ tahun perolehannya itu 2015. Harga perolehannya 600 juta. Keterangannya itu Geria Cempaka. Blok B6. Setelah itu kita simpan. Klik OK. Kita tambah lagi. Di harta keempat itu kita menggunakan kode 43. Nama hartanya mobil. Tahun perolehannya itu 2013.
Harga perolehannya itu 300 juta. Keterangannya itu Honda CR-V. Setelah itu kita klik simpan, klik OK. Setelah itu kita menambahkan harta yang kelima itu kita menggunakan kode 12, nama harta tabungan, tahun perolehannya itu 2018, harga perolehannya itu 125 juta, keterangannya itu Bank Mandiri. Setelah itu kita klik simpan. Harta yang terakhir itu kita klik tambah, kita menggunakan kode 42. Nama hartanya itu kita sepeda motor. Itu kita klik simpan. Oke, di sini data hartanya sudah dimasukin, kita klik simpan. Setelah kode hartanya selesai, setelah pengisian hartanya selesai, kita beralih ke bagian C. Di sini ada kode hutang, kita klik tambah. Di sini kita kode hutang yang pertama itu kita dikredit. Kita menggunakan 102. Nama pemberi pinjamnya itu Bank Mandiri. Alamat Jakarta. Tahun pinjamnya 2016. Jumlahnya 50 juta. Kita klik simpan. Setelah itu kita tambah lagi. Di sini kita menggunakan kode 101. Nama pemberi pinjaman itu namanya itu Bank BCA. Alamat Tangerang. Tahun perolehnya itu 2018. Jumlah 300 juta. Setelah itu kita klik simpan. Dan yang terakhir itu bagian D. Di sini kita memasuki nama anggota keluarga. Kita klik tambah. Di sini ada namanya Katia Anugrah. NIK itu 11081965. Hubungan keluarga, istri. Pekerjaan ibu rumah tangga. Kita klik simpan. Selanjutnya kita tambah lagi. Di sini nama anggota keluarganya itu Yulia Afrinata. NIK-nya itu 14071992.
Di sini hubungan keluarganya anak kandung, pekerjaannya pelajar. Terus kita klik simpan. Setelah itu kita tambah nama keluarga yang terakhir, yaitu Alia Rahma. NIK itu 14321999. Hubungan keluarga anak kandung, pekerjaan pelajar. Terus kita klik simpan. Kita klik OK. Setelah semuanya terisi dari bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Di sini kita klik 1770S. Kita beralih ke lampiran 1. Di sini kita mengisi bagian A dengan sewa sebesar 36 juta. Selanjutnya kita mengisi bagian B. Warisan sebesar 500 juta. Selanjutnya kita beralih ke bagian C. Kita masukin nama pemotongnya. Di sini nama pemotongnya itu PT Indojaya. NPWP-nya itu 49597 99 9 411 000. Nomornya itu bukti potong A1 nomor 1. Tanggalnya itu tanggal 31 bulan 12 2023. Jenis pajaknya di sini kita menggunakan PPh 21. PPh yang dipungut itu sebesar 8.005.000. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita tambah lagi. Di situ namanya itu PT Jaya Mandiri. NPWP-nya itu 01 000 518 9 042 000. Nomornya itu bukti potong 19/GM/20. Itu tanggal 15/12/2023.
sebesar 720.000. Kita klik simpan. Kita kembali lagi ke surat pemberitahuan SPT, kita klik 1770S, kita kembali ke lampiran induk. Di sini identitasnya sudah benar, Rifki Afrianto. Sebagai karyawan, status kewajibannya itu kakak. Setelah itu kita lanjut ke bagian A. Bagian A itu penghasilan neto dalam negeri sehubungannya itu 154.200.000. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangnya itu 190.200.000. Setelah itu kita lanjut ke bagian B. Di bagian B itu kita memakai K2, jadi kita klik K, kita isi di sini 2. Itu penghasilan kena pajaknya itu tersisa 122.700.000. Kita beralih ke bagian C. Di bagian C PPh terutang itu 13.405.000 dan jumlah PPh terutang juga 13.405.000. Setelah di bagian C, kita lanjut ke bagian D. Di bagian D itu ada PPh yang dipotong itu sebesar 8.725.000. PPh yang harus dibayar sendiri itu sebesar 4.680.000. Setelah itu kita lanjut ke bagian E. Di bagian E itu PPh yang kurang bayar itu sebesar 4.680. Setelah itu kita lanjut di bagian F. Di bagian F itu anjuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya itu tidak ada. Jadi kita lanjut di bagian G. Bagian G. Di bagian G itu kita centang bagian A dan B. Setelah itu kita lanjut ke kuasa. Di kuasa itu kita cukup klik yang wajib pajak. Jadi nama dan NPWP itu otomatis tertulis 2023. Setelah itu kita simpan. Kita klik OK. Setelah itu kita mengisi surat setoran. Setelah itu kita mengisi surat setoran SSP. Pilih menu laporan SPT. Setelah itu rekam surat setoran pajak. Kita klik tambah. Di situ kita klik tahunan PPh orang pribadi. NTPN-nya itu adalah 00000000001. Jumlah pembayarannya itu 4.680.000. Tanggal pembayarannya itu tanggal 31 bulan 3 2024. Setelah itu kita klik simpan. Klik OK. Setelah itu kita klik laporan SPT lagi. Kita pilih menu cetakan. Setelah ini dicetak, terus kita beralih ke membuat file CSV. Kita pilih laporan SPT, terus kita klik lapor data SPT ke KPP. Setelah itu, jumlah PPh yang kurang lebih bayar 4.680. Jumlah SPP yang telah dibayar juga 4.680. Setelah seperti ini, di sini file CSV-nya sudah berhasil dibuat. Saya klik OK. Dan dari penjelasan kelompok lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.